Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Umar. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 2. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh filsuf pendidikan Islam beserta pemikirannya, yaitu Muhammad Iqbal. Untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat pendidikan yang diampu langsung oleh Bapak Firman Sidik MPDI. Baiklah teman-teman, mari kita simak video penjelasan tentang salah satu filsuf pendidikan Islam beserta pemikirannya. Baik, kita masuk pada biografi Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal adalah seorang penyair, politisi, dan filsuf besar abad ke-20 yang lahir di Sialkot, Punjab, India atau sekarang Pakistan pada November 1877. Ia dikenal juga sebagai Allama Iqbal yang berarti sarjana besar. Dalam bahasa Urdu, ia dianggap sebagai salah satu tokoh terpenting dalam sejarah sastra Urdu dan Persia. Dengan karya-karya sastra yang ditulis baik dalam bahasa Urdu maupun Persia, ia juga dihormati sebagai penyair nasional Pakistan dan pemikir filosofis Muslim pada masa modern. Muhammad Iqbal berasal dari keluarga sederhana yang taat beragama. Ayahnya adalah seorang pedagang kecil yang mendorong anaknya untuk menghafal Al-Quran dan belajar ilmu agama. Iqbal menempuh pendidikan dasar dan menengah di Sialkot, kemudian melanjutkan studi di Lahore, di mana ia mendapatkan gelar sarjana dalam bidang filsafat, bahasa Inggris, dan sastra Arab pada tahun 1899. Ia juga aktif dalam kegiatan sastra dan menjadi anggota Anjuman-e-Himayat-e-Islam, sebuah organisasi sosial yang bergerak dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan umat Islam. Setelah kembali ke India pada tahun 1908, Muhammad Iqbal bekerja sebagai pengacara di Lahore selama beberapa tahun. Ia juga mengajar filsafat di Government College Lahore dan menjadi profesor tamu di Universitas Punjab. Selain itu, ia terus menulis puisi-puisi dalam bahasa Urdu dan Persia yang mengungkapkan pandangan-pandangannya tentang Islam, budaya, politik, dan nasionalisme. Beberapa karya sastranya yang terkenal antara lain Asrar-e-Hudi atau Rahasia Diri, Ramuz-e-Bakhudi atau Simbol-simbol kehilangan diri, Payam-e-Maskrik atau Pesan dari Timur, Zabur-e-Ajam atau Mazmur Persia, Beng-e-Dara atau Seruan Rum, Bel-e-Jibril atau Sayap Jibril, Zarb-e-Kalim atau Pukulan Kalim, dan Armughan-e-Hijaz atau Hadiah dari Hijaz. Muhammad Iqbal tidak hanya seorang penyair dan filsuf, tetapi juga seorang politisi yang berperan penting dalam gerakan kemerdekaan India dari penjajahan Inggris. Ia menjadi anggota Liga Muslim India cabang London pada tahun 1906 dan cabang Lahore pada tahun 1926. Baik teman-teman, kita masuk pada pemikiran Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal ini mempunyai 3 pemikiran. Yang pertama, Islam dinamis. Iqbal berpendapat bahwa Islam adalah agama yang dinamis, progresif, dan universal. Islam tidak hanya memberikan ajaran-ajaran moral dan spiritual, tetapi juga memberikan prinsip-prinsip hukum dan politik yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan zaman. Islam juga tidak membatasi ruang lingkup akal manusia, tetapi justru mendorong manusia untuk menggunakan akalnya secara kreatif dan kritis untuk menemukan solusi-solusi baru bagi masalah-masalah yang dihadapi umat manusia. Kemudian, pemikiran Muhammad Iqbal yang kedua yaitu kehidupan individual dan sosial. Muhammad Iqbal memandang bahwa manusia adalah makhluk individual dan sosial sekaligus. Manusia memiliki hak-hak pribadi yang harus dihormati oleh masyarakat, tetapi juga memiliki kewajiban-kewajiban sosial yang harus dipenuhi oleh individu. Keseimbangan antara hak-hak pribadi dan kewajiban-kewajiban sosial adalah salah satu tujuan dari hukum-hukum Islam. Dan pemikiran Muhammad Iqbal yang ketiga
ialah nasionalisme dan internasionalisme. Muhammad Iqbal memiliki pandangan yang kompleks tentang nasionalisme dan internasionalisme. Di satu sisi, ia mendukung gagasan pembentukan negara-negara Muslim yang merdeka dari penjajahan asing seperti Pakistan. Ia menganggap bahwa negara-negara Muslim memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan mempertahankan identitasnya yang khas. Ia juga menganggap bahwa negara-negara Muslim memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dan saling membantu dalam menghadapi tantangan-tantangan global. Baiklah teman-teman, itulah biografi singkat tentang Muhammad Iqbal beserta pemikirannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.